dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam firman-Mu siap untuk membentuk kami, mengoreksi kami, bahkan menegur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang tidak cakap ini Bapa sebagai perpanjang lidah-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sapa selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Iya, puji Tuhan semuanya baik-baik ya. Kalau nggak baik pasti nggak ada di sini ya kan? Pasti ada di Barelang atau di RS ya kak. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau harta yang terindah sekarang yang termahal adalah kesehatannya. Kalau dulu harta yang termahal adalah mobil BMW, ya kan, villa. Nah sekarang saudaraku, baik orang kaya, orang yang nggak punya, harta yang termahal adalah kesehatan, ya kan. Nah karena keadaan COVID ya, tapi kita bersyukur lewat itu ada banyak orang datang mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya juga menyambut Mama Gladys ya. Mama Gladys dengan teman-teman boleh hadir hari ini. Terima kasih. Kami sudah dikunjungi gereja yang baru berdiri 2 tahun. Masih gereja kecil. Ya support kami ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan dari sinode ya, kita masih belajar tentang kehidupan, bagaimana kita menghidupi hidup kita ini pada akhir zaman. Kalau minggu kemarin kita belajar dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, bahwa mereka tidak siap dengan minyaknya, mereka hanya pelita aja yang dibawa. Artinya orang Kristen yang Kristen KTP, tidak hidup dengan Roh Kudus. Hari ini bagaimana kita menjelang hari Tuhan ini, saudaraku, kita harus hidup kudus ya. Apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita miliki supaya kita kedapatan hidup kudus sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau orang Kristen yang dibilang, mengapa jadi orang Kristen? Pasti karena ada yang ditunggu, saudaraku. Kalau umat yang lain mungkin saya nggak tahu mengapa mereka percaya kepada Tuhannya itu. Tetapi bagi kita orang Kristen, mengapa kita jadi orang Kristen? Kalau ditanya, kebanyakan orang Kristen ya karena orang tua saya sudah Kristen, opung saya sudah Kristen, ya orang tua saya pendeta, ya nggak mungkin saya nggak Kristen. Itu kebanyakan. Ini namanya gadis yang tidak bijak tadi, gadis bodoh, karena Kristen KTP. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan saat ini ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa saudaraku? Karena ada janji Tuhan, yaitu apa? Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Jadi ini yang dinanti-nantikan orang Kristen, saudaraku. Jadi kalau orang berpacaran, tidak ada yang mau ditunggu untuk apa, ya kan? Tidak ada janji untuk menikah. Baik apa, buang waktu. Sama dengan kita, saudaraku. Kita menjadi orang Kristen selama kita ada di dunia ini. Mungkin yang dari Kristen sejak dia lahir oleh karena keluarga, keturunan. Kalau hanya Kristen KTP juga tidak baik. Sehingga firman Tuhan berkata harus dilahirkan kembali oleh Roh, ya kan? Sehingga ada yang dinanti. Kalau berpacaran harus ada satu komitmen. Sehingga ada yang dinanti. Sama dengan kita. Apa yang kita nanti adalah kedatangan Tuhan. Nah menanti butuh proses. Maka kita perlu belajar bagaimana kita hidup kudus dalam akhir zaman ini, saudaraku. Ini akhir zaman kita, bukan setelah kita mati. Ada orang Kristen bilang, kalau kita mau hidup kudus nanti ada api penyucian. Salah, saudaraku. Ada juga ajaran seperti itu. Jadi selama hidup ya biar aja berdosa, nanti akan ada api penyucian. Kemudian ada juga orang Kristen yang punya prinsip ini dengan pengajaran yang salah. Sekali Yesus tetap Yesus katanya. Benar memang. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi selama dia menjalani hidupnya, dia tetap di dalam dosa. Dia punya kepercayaan kalau dia nanti mati, dia tetap dengan Yesus. Salah. Ya, salah saudaraku. Firman Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu. Jadi tanggung jawab kita, saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberi kita pelita,
maka kita harus mengupayakan minyaknya. Jangan seperti gadis yang bodoh tadi. Hari ini kita mau melihat apa sih yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan ini. Hidup kita harus kudus, saudaraku. Dalam gereja, terutama dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia ada satu poin. Kesucian hidup adalah asas yang sangat penting. Kalau dulu saya sebelum lahir baru, saudaraku, saya dulu ya sedikit sebelum masuk firman, bersaksi sedikit. Saya dulu kos dengan anak-anak dari Mentawai, saudaraku. Dari apa sana ya tahu ya, Mentawai. Mereka dibiayai pemerintah. Mereka namanya gadis-gadis bodoh tadi. Mereka disekolahkan dari sana untuk pertanian, teknik semua ya. Karena di Universitas Simalungun. Saudaraku, mereka tidak dibentuk. Sehingga mereka menganggap berpacaran, free sex itu hal biasa. Terlebih dilakukan oleh sekolah-sekolah guru agama Kristen. Sedih. Dulu saya belum mengalami lahir baru, saya pikir itu mereka melakukan itu biasa saja. Tidak ada rasa takut dosa, saudaraku. Bahkan satu kamar kita di depan mata kita melakukan hal yang sangat-sangat mencemar ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini orang-orang Kristen, bukan agama lain. Ini namanya gadis bodoh tadi. Jadi mereka menganggap itu tidak sesuatu hal yang penting. Nah, ketika saya mengalami lahir baru dikatakan kesucian hidup itu adalah asas yang sangat utama. Mengapa dikatakan kesucian hidup itu adalah asas yang utama? Sebab firman Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat Tuhan. Jadi orang ahli Taurat karena dia tidak dilahirkan oleh Roh, maka firman Tuhan bilang minggu lalu mereka bukan milik Kristus, saudaraku. Mereka sudah jadi guru agama Kristen. Kalau mereka tidak dilahirkan kembali dengan dosanya waktu mereka sekolah kemarin, mereka tidak milik Kristus. Saudaraku, ini yang perlu kita punya sebagai orang Kristen, bahwa menjelang akhir zaman ini hidup kita harus kudus. Nah, amin. Jadi pengetahuan firman Tuhan memang perlu, ya, perlu. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita hidup kudus, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ya, kita buka saudaraku Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh baca berganti-gantian. Saya ayat genap, Bapak hidup ayat ganjil. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26 sama-sama. Dan janganlah kita tidak hormat, janganlah kita saling menantang dan saling berdengki.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita belajar hari ini bagaimana tadi dikatakan kita harus hidup kudus, saudaraku. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kita sudah baca apa saja hal-hal yang merupakan perbuatan daging, ya. Perbuatan daging itu nyata, saudaraku. Kenapa dikatakan perbuatan daging nyata? Karena kita ini masih di dunia. Dunia ini dipenuhi oleh keinginan daging, ya kan? Ya, semua di dunia ini masih keinginan daging. Kita melihat mobil mewah, kita ingin mobil mewah. Kita ingin rumah yang bagus, kita ingin rumah yang bagus. Kita lihat mungkin yang masih anak muda atau anak gadis, kita lihat cowok ganteng, kita ingin punya cowok ganteng. Ya, kita lihat baju yang bagus, yang branded, kita ingin baju yang branded. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keinginan daging nyata, sebab kita masih ada, masih hidup. Tetapi firman Tuhan bilang, kita tak boleh hidup menurut keinginan daging, tetapi hendaknya kita hidup menurut keinginan roh. Kalau keinginan roh cenderung itu sederhana, saudaraku. Cenderung sederhana. Kita boleh lihat bagaimana Tuhan Yesus selama dia melayani 2,5 tahun. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Semua bisa, saudaraku. Mau dia ciptakan apapun dia bisa, ya. Dia bisa melakukan mujizat. Tetapi tidak pernah kita lihat dalam kisah Tuhan Yesus dalam sepanjang di Injil ini, ya, di dalam Alkitab ini mengisahkan bahwa Yesus itu mau melakukan atau punya keinginan daging, keinginan di dunia. Tetapi dia sederhana, saudara. Kadang-kadang kita melihat orang punya mobil ini, kita kepingin seperti dia. Saudaraku, itu keinginan daging nyata. Nah, hari ini bagaimana kita jangan lagi dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Kita harus menyalibkan keinginan daging itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus menyalibkan keinginan daging supaya kita bisa hidup kudus. Dalam bahasa Ibrani kata kudus itu kados, ya, yaitu memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan, memisahkan hidup kita dari Tuhan, dari dunia ini. Jadi kita yang membuat kita terpisah dari dunia ini, saudaraku. Kita harus berusaha memisahkan hidup kita dari dunia ini. Bukan berarti kita nggak bergaul, bukan berarti kita tidak perlu teman, perlu keluarga. Jangan salah juga. Jangan sampai nanti kita dibilang orang Kristen yang ekstrim. Bukan berarti semua kita salah-salahkan. Kita bilang itu nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan, saudaraku. Tetapi bagaimana kita boleh berdiri di tengah-tengah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Contohnya, ketika kaum ibu punya grup sosialita, ya kan? Mungkin di dalam grup ini, yuk kita kredit tas harga 30 juta. Saudaraku, mungkin kita mampu, ya kan? Mampu, gaji suami kita mampu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mengendalikan hawa nafsu. Kalau teman-teman kita mengkredit tas itu, maka kita jangan, saudaraku. Karena kita nggak butuh itu. Saya punya teman dulu, istri bule, sebenarnya nggak kaya, saudaraku. Jadi dia masuk grup ibu-ibu yang suka gitu ya, suka shopping. Jadi dari ibu-ibu ini juga bawa tas-tas branded. Dia beli tas harga 5 juta waktu itu, saudaraku. Dia nggak butuh sebenarnya tas 5 juta itu. Tetapi karena dia bergaul dengan komunitas ibu-ibu yang banyak gaya, mau dibilangnya, dia sampai kredit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia nggak mampu bayar kredit, tas ini dijualnya ke saya, dijualnya ke teman-teman yang lain, gak ada yang mau. Akhirnya terjadi perselisihan, gak kawan lagi. Ini orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan daging, saudaraku. Ini contoh yang real ya, yang
Sederhana saja. Bagaimana dengan dalam pekerjaan? Banyak saudaraku, bagaimana supaya kita tidak berkompromi dengan hal-hal dosa. Itu namanya menyalibkan keinginan daging. Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita, saudaraku, untuk memisahkan diri kita dari hal-hal yang menghalangi kita kepada Tuhan. Kalau saat ini, saudaraku, banyak orang yang tidak bisa memisahkan dirinya dari keinginan daging. Contohnya, gereja kan sekarang dibatasi, hanya boleh 50%. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dibilang namanya bersekutu adalah datang berkumpul dengan umat Tuhan. Bukan bersekutu dengan tidur-tiduran nonton YouTube khotbah dari mungkin pengkhotbah ke pengkhotbah yang luar biasa keren, luar biasa hebat ya. Saudaraku, itu tidak bersekutu. Tetapi banyak orang yang terikat dengan keinginan daging seperti itu saat ini, saudaraku. Ini fenomena. Dia tak pernah datang ke gereja, dia bangga dengan menceritakan nanti isi khotbah. Saudaraku, percaya nggak? Kira-kira orang ini sambil tiduran nonton YouTube atau dia mungkin apa? Kira-kira dia menikmati nggak persekutuan dengan Tuhan? Menurut saya enggak. Bagaimana dia bisa menikmati persekutuan dia sambil tidur-tiduran nonton YouTube? Ya, saudaraku, orang terikat dengan itu sekarang, sehingga merasa nggak pergi ke gereja itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa saja, karena dia bisa boleh menonton khotbah dari mana-mana saja, saudaraku. Saudaraku, orang yang seperti ini dikatakan tadi dia tidak bisa memisahkan dirinya dari keinginan-keinginan kedagingan. Ya, hubungan dengan Tuhan jadi terhalang, saudaraku. Apalagi banyak ya dosa atau hal-hal yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Keinginan seperti tadi, keinginan untuk memiliki rumah yang besar, harta yang melimpah, sehingga melakukan dosa, melakukanlah korupsi, melakukanlah tipu-tipu, ya kan, marah. Nah, tadinya sudah-sudahnya itu nggak boleh dilakukan, tapi dilakukan demi memenuhi ambisi tadi, saudaraku. Banyak tadi sudah kita baca hal-hal ya dosa yang Tuhan nggak mau kita sebagai orang Kristen lakukan. Dosa yang menghalangi datang kepada Tuhan. Orang-orang di Galatia waktu itu, mereka sudah menerima Kristus, saudaraku. Sama seperti gadis-gadis tadi, 10 gadis itu. Mereka sudah menerima pelita. Tiap orang Kristen sudah menerima firman Tuhan, saudaraku. Tetapi firman Tuhan tidak dihidupi. Sehingga orang-orang di Galatia ini masih cenderung hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu. Ya, di ayat 19 itu apa? Perbuatan daging tadi. Mereka masih melakukan percabulan. Percabulan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ya kan? Sehingga banyak orang Kristen married by accident. Saudaraku, hati-hati. Orang yang married by accident itu sering sekali dalam perkawinan itu gagal. Kalau mereka tidak datang kepada Tuhan, minta ampun diselesaikan dosanya. Itu percabulan dilakukan orang-orang yang belum menikah. Kemudian kecemaran ya, ayat 19. Kecemaran itu apa, saudaraku? Orang-orang yang homoseksual, ya, lesbi, gay, ini saudaraku, kecemaran. Apalagi penyembahan berhala, orang yang suka kedukun, sihir. Ya, saya kira kita nggak ada di sini yang sihir ya. Perseteruan, perselisihan, itu juga adalah masih dilakukan oleh jemaat yang ada di Galatia. Padahal mereka sudah tahu firman. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, saudaraku. Egois juga nggak boleh. Itu merupakan dosa, saudaraku ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita egois, kita pikir itu nggak dosa. Iri hati kita merasa itu nggak dosa. Karena kita melihat, apalagi saat sekarang, dia buat dosa, muri, tapi dia diberkati. Iri itu, saudaraku. Iri, nggak boleh gitu. Ya. Kemudian apa dikatakan? Pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Orang yang poya-poya, saudaraku, itu juga
ya, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, tetapi mereka masih melakukan hal-hal ini. Apakah ini juga terjadi saat ini bagi orang Kristen? Banyak orang Kristen terjadi perzinahan, saudaraku. Kumpul kebo, ya. Kemarin saya diceritakan sama guru saya bagaimana, saya nggak tahu kebenarannya apa tidak, bagaimana di pabrik-pabrik itu ya, kerja di pabrik itu, bagaimana laki-laki itu namanya dia kayak supervisor atau teknisi itu memperlakukan operator-operator yang masih muda-muda itu melakukan kecemaran, pencabulan, saudaraku. Saudaraku, benar nggak itu? Benar, kan? Banyak. Saudaraku, ngeri nggak? Kira-kira perempuannya itu orang apa? Ya segala suku katanya. Itu laki-lakinya orang apa? Orang Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ngeri ya. Itu bisa dilakukan di dalam perusahaan siang hari, saudaraku. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak bergaul intim dengan Tuhan. Dia nggak bisa melepaskan dirinya dari keinginan daging, sehingga dia bisa melakukan kecemaran di dalam perusahaan tempat dia bekerja, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian yang terjadi pada jemaat yang ada di Galatia. Padahal sudah berulang kali disampaikan supaya mereka tidak hidup lagi dalam perbuatan-perbuatan daging, saudaraku. Orang Kristen masih banyak melakukan hal itu, tetapi kita di sini tidak ada ya, amin. Nah, saudaraku, mungkin kita ada tahu teman yang seperti ini. Mari kita nasihati mereka, sebab orang-orang seperti ini dikatakan mereka tidak menjadi orang yang mewarisi kerajaan Allah. Mereka nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pemburit, ya. Gay, kita lihat ada banyak lesbi, saudaraku. Itu makanya ditentang ya, pernikahan sejenis di Indonesia nggak boleh, tetapi di luar negeri ada diberkati. Padahal firman Tuhan sudah jelas bilang, ini orang-orang yang kecemaran ini adalah pemburit, ya, gay, lesbi, itu namanya kecemaran, saudaraku. Melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Mereka gak masuk dalam kerajaan Allah, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, itulah dosa-dosa yang memisahkan, yang menjadi penghalang hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Tetapi bagi beberapa yang lainnya, mungkin penghalang itu berupa pekerjaan. Jangan pekerjaan kita menghalangi kita datang kepada Tuhan. Sekarang orang gak peduli, hari Minggu dia tetap melakukan kerjaan. Boleh dia bekerja tetapi datang dulu beribadah. Harus seperti itu, saudaraku. Jangan pekerjaan yang menjadi alasan kita nggak datang kepada Tuhan, padahal sebenarnya schedule-nya bisa kita atur. Kalau mungkin pekerjaan itu mengharuskan kita pagi, sementara di gereja harus pagi, maka berdoalah. Saya dulu seperti itu, saudaraku. Setiap pagi kerja nih bos kami. Setiap hari pulang jam 11 malam. Setiap minggu juga harus masuk untuk menerima order, saudaraku. Saya berkumpul. Ya, waktu itu udah sekolah teologi, lagi jatuh cinta kepada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan aku mau ikut beribadah tiap minggu pagi. Bahkan aku ingin melayani. Saudaraku, memang tidak dikasih izin dari perusahaan itu, tetapi saya melamar di tempat lain. Saya puji Tuhan, sehingga saya bisa sekolah dan bisa melayani, saudaraku. Kalau ada di antara kita seperti itu, saudaraku, mari berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yang mengatur waktu kita, maka jangan sampai pekerjaan kita menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan. Hobi, saudaraku. Hobi. Orang lebih suka pergi mancing ke Barelang sana, dari Sabtu malam pergi, sehingga hari Minggu dia tidak beribadah. Ada nggak? Ada. Ya, kalau Bapak, ada yang seperti itu. Kemudian kesibukan yang lain. Kadang-kadang mungkin di pesta itu bukan dia yang jadi utama. Saya lihat, saudaraku, karena saya adalah guru, kadang-kadang hari Sabtu kami beribadah. Tetapi anak ini harus dibawa orang tuanya ke pesta. Sementara mereka pestanya mungkin jam 11, kami ibadah jam 8, jam 7, saudaraku di sekolah. Tapi
Tapi anak-anaknya dibawa ke pesta katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak sarankan orang tua seperti ini saudaraku. Bukan saudaranya yang pesta ya, tapi karena ada pesta, saudaraku anaknya tidak diikutkan beribadah dan lain sebagainya saudaraku yang bisa menjadi penghalang. Penghalang itu adalah dosa. Ya. Jadi kita harus berhikmat saudaraku. Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip-prinsip dari nas ini? Kita lihat yang poin yang pertama adalah kita harus hidup seturut dengan firman-Nya saudaraku. Jadi pelita tadi adalah firman Tuhan. Maka kita harus menghidupi firman itu. Pelita kita harus menyala. Kita harus siapkan minyaknya. Jangan sampai mati. Kalau pelita padam, maka kita nggak bisa melakukan apapun. Ya kan? Kalau firman kita nggak punya, maka kita nggak bisa hidup seturut dengan firman. Karena itu tadi dibutuhkan komunitas, dibutuhkan persekutuan, dibutuhkan baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau hanya kita nonton YouTube aja sampai tiduran, maka ya saya yakin dia tidak sedang bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia hanya untuk mengenakan telinga. Nggak salah sih saudaraku, nggak salah. Tetapi mari kita mendahulukan bersekutu dengan teman seiman, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa saling menopang. Saudaraku, menghidupi firman Tuhan, ya kadang-kadang kita firman itu bisa hidup dalam diri kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, yang kita lakukan kemarin, saudaraku, mengasihi orang yang dibilang kurang beruntung ya dari kita ya. Saudaraku, saya bangga dengan jemaat faith ya. Karena gini, kemarin disampaikan orang tua murid ke saya dan guru-guru saya, bilangnya gini, "Mem, kemarin itu sponsornya dari mana?" katanya gitu ya. Saya bilang, "Sponsornya Tuhan Yesus." Saya bilang, "Bukan, ini kan orang belum mengalami lahir baru ya, sehingga dia tanya gitu di gereja yang besar." Saya bilang, "Sponsornya Tuhan Yesus." "Bukan, maksud saya dananya itu dari mana?" "Dari kami, dari di gereja." "Berarti banyak ya umatnya ya Mem," katanya gitu. "Kenapa?" Isinya luar biasa," katanya ya. "Apa loh, lumayan lah isinya," katanya gitu. "Terus sampai segitu banyak. Apa ya, berarti banyak umatnya?" "Enggak, kan cuma ada 7 kakak." Saya bilang, "Hah, cuma 7 kakak bisa kasih berkat seperti itu?" Saya bilang, ya itulah. Karena Tuhan yang menggerakkan hati umat. Firman itu hidup pada hati mereka ketika mereka melihat orang lain di sekeliling. Karena ada firman yang dibaca dan dilihat lingkungan, sehingga firman itu hidup dalam diri dia, mau memberikan seperti yang kau bilang. Wah, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan lingkungan saudaraku, supaya firman hidup bagi kita. Ketika semalam saya merenungkan firman Tuhan seperti ini ya. Bagaimana tentang kaum Lewi saudaraku. Jadi kaum Lewi ini adalah kaum dari 12 suku bangsa Israel yang gak dapat tanah. 11 suku dapat tanah. Satu suku itu gak dapat tanah, itu kaum Lewi. Sehingga mereka ini menjadi imam dan pelayan di gereja. Nah ketika itu Musa mengajarkan bangsa Israel itu memberi perpuluhan. Perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan untuk dikelola oleh kaum Lewi. Tetapi kaum Lewi juga tidak suka-suka saudaraku untuk mengelola perpuluhan yang dibawa oleh bangsa Israel ini, yang 11 suku tadi. Dia akan berikan kepada kehidupan mereka, kehidupan pengerja di gereja. Gereja nggak boleh nggak ada persediaan makanan. Kemudian orang miskin ya, janda-janda dan anak-anak fakir miskin serta orang asing. Nah ketika dikatakan orang asing, saya terpikir gini saudaraku, orang asing, padahal kita ini memberkati sesama iman gitu ya. Nah karena firman Tuhan bilang, kamu juga dahulu adalah orang asing. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata kita juga harus memberkati orang asing, orang yang belum percaya kepada Kristus saudaraku. Jadi ketika dikatakan siapa yang mengenal orang miskin itu,
Bukan jemaat, saudaraku. Bukan bapak ibu yang harus mengenal orang miskin atau orang asing itu. Tetapi gembala ataupun orang Lewi yang ada di dalam gereja. Jadi saya berpikir gini, ya ternyata jadi gembala itu, jadi pelayan itu tanggung jawabnya besar. Tetapi apakah sekarang gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, apakah memperhatikan orang-orang miskin, saudaraku? Karena ternyata banyak sekali orang miskin di Batam ini, saudara yang kasih Tuhan. Banyak sekali sekolah Kristen, tetapi saya tidak melecehkan ya, saya tidak memburukkan. Tetapi orang sekolah Kristen yang besar tidak jadi berkat bagi orang-orang miskin. Kenapa sekolah Kristen yang besar harus mahal, saudaraku? Sehingga orang miskin gak bisa masuk ke dalam. Bahkan kalau gak bisa bayar, dikeluarkan. Ketika ujian, kertas ujian ditarik, saudaraku. Saya ada waktu itu kejadian seperti itu. Saya marah, saudaraku. Saya posting di Facebook, tapi saya dikomentari. Tetapi saya berpikir, firman Tuhan katakan tadi, ya, orang Lewi, gembalanya, hamba Tuhannya, yang harus tahu mana orang miskin. Tapi sekolah itu melakukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini namanya tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak menghidupi firman Tuhan, lihat lingkungannya. Jadi sekolah Kristen yang kaya, yang mahal, khusus jadinya. Hanya untuk orang yang berduit, saudaraku. Padahal memberkati itu, saya pikir memberkati itu bukan hanya memberikan sekolah aja gitu, tidak. Tetapi fasilitas yang ada pada dia, saudaraku. Mungkin sekolahnya lengkap dengan lab, sekolahnya lengkap dengan guru-guru yang hebat. Sebenarnya itu yang harus kita berkati generasi ini, saudaraku. Baik lewat gereja, baik lewat mungkin gereja punya sekolah yang kaya, saudaraku. Baik kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tolong generasi ini. Kalau kemarin kita memberkati dengan sembako, satu saat nanti, saudaraku, mari rindukan kita boleh menjadi orang tua asuh untuk orang-orang yang miskin. Dia punya kemauan mau sekolah, tetapi nggak punya uang, saudaraku. Itu sangat-sangat baik sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan ketika kita boleh melihat lingkungan kita, saudaraku. Ya, hidupi firman Tuhan di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika Roh Tuhan yang kita hidupi, saudaraku, maka kita dikatakan lagi tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita mulai care melihat lingkungan kita. Amin. Kita mulai sedih melihat orang-orang yang miskin. Kita mulai sedih melihat keluarga kita yang masih dalam dosa. Kita mulai prihatin melihat anak-anak muda yang hidup dalam free sex, pacaran gonta-ganti. Harus peduli, saudaraku. Kalau bukan kita lagi yang tahu firman Tuhan, menegur, menasihati mereka, maka mereka akan masuk dalam kebinasaan. Itulah fungsi kita, saudaraku, sebagai penyambung lidah Tuhan. Jadi firman Tuhan gak dikonsumsi hanya untuk kita saja, tetapi kita harus transferkan, kita harus berikan kepada orang lain. Kita lihat lagi yang slide berikutnya. Jika sumber kekuatan kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat. Benar gak, saudaraku? Kalau diri kita sendiri aja, pikiran kita aja yang kita bawakan, maka untuk hidup kudus itu susah. Terutama anak-anak muda yang masih menjalin hubungan berpacaran, akan susah, saudaraku. Makanya banyak anak-anak muda yang jatuh ke dalam dosa karena mengandalkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, hiduplah oleh Roh, maka Roh itulah akan memberikan kita kekuatan, ya. Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging kalau hanya pikiran sendiri yang kita andalkan. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Pada masa perjanjian lama, saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa Israel itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Itu makanya sekarang kita bukan dikatakan hidup di dalam bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa bedanya? Ketika bangsa Israel masih hidup di bawah hukum Taurat sebelum Yesus
datang ke dunia, maka setiap ada dosa pelanggaran ada hukumnya. Hukum benar-benar ya, didenda ibaratnya, sanksi. Jadi sampai bagaimana bangsa Israel ini supaya terhindar dari sanksi? Gak bisa saudaraku, sehingga banyak sekali dosa ya. Banyak sekali dosa yang tidak terampuni. Karena setiap berbuat dosa ada hukumnya. Setiap berbuat dosa ada hukumnya. Nggak diampuni saudaraku. Jadi hukum Taurat itu dibuat untuk apa? Untuk membawa bangsa ini mengenal Kristus. Sebelum Kristus ada. Sebelum Kristus datang ya, bukan ada. Kristus itu ada sejak awal dan akhir ya. Tetapi sebelum Yesus datang saudaraku. Jadi bangsa Israel ini masih di bawah hukum Taurat. Jadi kalau masih di bawah hukum Taurat, yaitu banyak kita berbuat dosa, ada hukumnya. Buat kesalahan ada hukumnya. Ngeri nggak? Bersaksi dusta dikit, ada pasalnya. Apalagi melakukan kecemaran, ada pasalnya. Jadi banyak kalau ditumpuk dosanya, wah banyak sekali. Dan tidak diampuni saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Kristus datang. Kristus menyempurnakan hukum Taurat. Kita orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita di bawah kasih karunia. Jadi siapa yang membimbing kita kepada Tuhan? Kalau dulu hukum Taurat yang membimbing. Jadi jangan bersaksi dusta gitu ya. Ingat ya 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina. Nah itu yang membawa mereka supaya hidup kudus. Kalau sekarang zamannya kita, Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita hidup kudus saudaraku. Karena Kristus sudah datang dan memberikan setiap kita Roh Kudus, saudaraku. Jadi pakailah Roh Kudus, membimbing kita datang kepada Tuhan, kepada Kristus. Pakailah Roh Kudus supaya kita hidup kudus menjelang kedatangan Tuhan. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin menjadi hal yang bisa kita selesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Roh Kudus diam pada kita, saudaraku. Karena tadi di awal dikatakan jangan mengandalkan pikiran kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, maka yang ada apa? Kita akan dibawa kepada keinginan kedagingan. Kalau orang jahat kepada kita, maka ketika akal pikiran kita bawa, maka kita akan membenci. Habis membenci apa? Timbullah niat untuk melakukan perlawanan. Sehingga terjadilah ada yang pembunuhan, ya kan? Ada yang menteror. Karena mereka mengandalkan pikiran. Tetapi ketika kita disakiti, ketika kita dilakukan tidak adil, maka kita bawalah Roh Kudus menguasai pikiran kita. Maka Roh Kudus akan membimbing kita untuk apa? Mengampuni, saudaraku. Berapa kali kita harus mengampuni, saudaraku? 7 kali, 70 kali. Artinya tidak terbatas. Waktu suami menyakiti, kalau pikiran kita yang kita bawa, ya orang Kristen kemarin saya tahu, ini lagi-lagi orang Kristen kita bicara ya saudaraku, karena ini memang untuk firman Tuhan selama 1 bulan ini, benar-benar memang untuk orang Kristen, ya bukan untuk agama yang tidak mengenal Kristus. Nah, ketika suaminya berselingkuh, apa yang dilakukan ibu ini? Kalau bisa dia berselingkuh dengan si A, si B, aku juga, saudara. Aku juga, katanya. Dia tidur dengan mantan pacarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang menggunakan pikiran. Dia bilang sakit hati, saudaraku. Dia sakit hati tapi dia lakukan itu karena dia nggak datang kepada Kristus. Tetapi kalau dia datang kepada Kristus, maka dia akan mengampuni. Dia akan mendapatkan kekuatan, saudaraku. Ya, dia akan mendapatkan kekuatan. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit atau tidak mungkin menjadi hal yang bisa diselesaikan. Ya. Nah, hiduplah oleh Roh. Ya, hanya dengan cara inilah orang percaya dapat mengatasi keterbatasan. Ya, hanya dengan hidup dengan Roh sehingga kita bisa, saudaraku, mengatasi keterbatasan kita. Kita ini terbatas, saudaraku, nggak ada yang Superman atau Superwoman. Tidak ada yang bisa panjang sabar kalau kita mengandalkan pikiran. Tidak ada yang mampu memaafkan kalau kita nggak pakai Roh Kudus Tuhan. Bahkan hamba Tuhan ada
bisa memaafkan sampai sekarang. Tapi saya bersyukur, bukannya menyombongkan diri ya. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudaraku semua. Dulu saya memakai pikiran saya nggak mau mengampuni orang ini karena dia merugikan saya, sangat merugikan saya pikir. Tetapi Tuhan menegur saya. Waktu itu saya tinggal di Batu Haji, jadi selama tinggal di sana saya buat persekutuan kaum ibu, baik Katolik ataupun Protestan atau karismatik gitu ya. Saya buat persekutuan selama 3 tahun kami tinggal di sana. Dan puji Tuhan jadi berkat saudaraku, itu jadi bibit-bibit cikal bakal sehingga ibu-ibu tadi yang gak cakap jadi cakap. Mereka jadi pemimpin-pemimpin di gerejanya. Karena selama 3 tahun itu sekali setiap Jumat kami buat itu pakai kertas saudaraku, kayak belajar gitu. Pertama-tama mereka bilang aneh. Nah, tapi puji Tuhan mereka akhirnya bertumbuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu itu tetangga saya menumpuk tanah di rumah kita sehingga kita nggak bisa bangun. Saya suruh diangkat nggak mau. Jadi setiap saya persekutuan membimbing ibu-ibu, ya kan, berdoa penyembahan, saya selalu ditegur Tuhan. Tuhan bilang kamu munafik. Ya selalu itu, kamu munafik, kamu nggak mau mengampuni. Kamu munafik, kamu nggak mengampuni. Itu selama 2 tahun saudaraku, yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan nggak mau kita tetap munafik. Waktu kami jalan berpapasan, saya senyum, dia buang muka. Ini orang seberang ya. Dia kadang ditutup dengan jilbabnya gini. Habis setiap jalan saya tegur dia, berat-berat gitu supaya dia nggak sapa saya. Saya panggil Mama Siano, itu dia. Wah, saya dijakin, tapi sempat juga ciut nih. Saya bilang sama Tuhan, dia nggak bisa menerima saya juga. Ngapain saya ampuni dia? Tapi Tuhan tegur terus Tuhan, tegur. Hingga satu kali saya punya hikmat. Waktu saya kan ikut juga di ibu-ibu PKK. Lalu saya undanglah dari kosmetik Avon waktu itu. Saya undang kosmetik Avon, saya buat dia untuk di makeover. Jahitnya lumer saudaraku karena dia jadi nggak pernah pakai lipstik, di dandan jadi cantik. Saya bilang, wah kamu Mama Siano, kamu jadi cantik. Akhirnya lumer, kami bisa ngobrol lagi, kami dipulihkan saudaraku. Hal seperti itu biasa saja bagi orang dunia, ya kan? Biasa saja bagi mereka nggak cakapan, bertetangga, bertahun-tahun nggak saling sapa. Tetapi bagi anak Tuhan, ya roh itu lembut saudaraku. Roh itu lembut, nggak bisa kita saudaraku dengan diam-diam bertetangga. Walaupun mereka mungkin menganggap kita kalah. Dia kok yang datang minta maaf sama aku. Biarin saudaraku. Yang penting kita damai sejahtera. Nah ini perkara apa? Bukan perkara dunia saudaraku. Ini bukan perkara kerajaan di dunia. Kalau kerajaan di dunia orang bisa bangun gedung yang megah-megah, bisnis yang lancar-lancar, ya kan? Apalagi gereja yang megah, gedung pertemuan yang megah, itu di dunia. Yang perlu hal kerajaan surga apa? Kita terlepas dari keinginan daging. Kita bisa mengampuni saudaraku. Ya. Jadi hal kerajaan surga itu bukan kita lihat umatnya banyak, gerejanya megah, ada gedung pertemuan, sekolahnya Kristen gereja itu besar, muridnya banyak, SPP-nya mahal, menjadi kesombongan, tidak. Tetapi hal kerajaan surga, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Ya, hidup firman Tuhan, kita lihat yang miskin. Makanya ada nanti kita akan bahas buah-buah roh itu saudaraku. Kita hidupi buah-buah roh itu, kebaikan, kemurahan hati. Itulah hal kerajaan surga. Jadi mari kita hidup sesuai dengan roh Allah. Janjinya tegas ya. Di sini Tuhan, ini Rasul Paulus tegas katakan di sini, kamu tidak akan menuruti daging. Ya. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging, tetapi roh. Sebab keinginan roh dengan keinginan daging sangat kontras. Kita nggak bisa sama orang lain baik banget ya. Ya orang miskin kita sumbang baik-baik banyak-banyak. Tetapi mungkin kita punya karyawan, kita nggak mau memperhatikan karyawan. Harus sama saudaraku. Kalau ke orang lain kita baik, maka ke karyawan kita juga kita harus baik. Karena jadi katakan keinginan daging dan keinginan roh itu sangat kontras. Jadi kita anak-anak Tuhan hidupin. Kita hidup dipimpin oleh roh ya. Karena keduanya bertentangan ya, bertentangan. Jadi
Di balik perlawanan roh terhadap daging ada maksud. Apa maksud Tuhan bagi kita? Agar orang-orang percaya dicegah untuk melakukan hal-hal yang demikian, yaitu tadi rupa-rupa keinginan daging tadi. Jadi roh yang memampukan kita, saudaraku, roh yang memberikan kekuatan untuk kita umat Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup berbuah. Bagaimana kita hidup berbuah? Kita lihat ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi tidak ada hukum yang membatalkan ini, saudaraku. Ini bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Selama ini mungkin ada kita yang salah ya, seperti saya salah waktu mau berikan kepada anak-anak. Jadi selalu kita bilang, apa dia buah-buah roh, gitu kan? Salah. Tetapi apa ya buah roh? Jadi buah roh itu satu. Ya, buah roh itu satu. Karena roh itu siapa? Kristus. Tetapi sifat-sifatnya apa? Inilah sifat-sifat roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu, saudaraku. Kita next slide berikutnya. Nah, tadi dikatakan menghasilkan buah ya. Menghasilkan buah menjadi panggilan kita, saudaraku. Jadi buah roh bukan cuma dihafal. Ya, menghasilkan buah itu menjadi panggilan kita. Bukan hanya untuk kita tahu saja, tetapi kita harus terpanggil untuk melakukan, menghasilkan buah itu, saudaraku. Sebagai orang percaya, setelah menjadi proses waktu, menjalani proses waktu yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Ya, seorang petani menanam jeruk atau menanam katakanlah mangga, maka yang diharapkan adalah buahnya. Kalau mangganya nggak berbuah-buah, jeruknya nggak berbuah-buah, pasti sedih ya, karena dia mengharapkan buah. Demikian kita, saudaraku, kita memiliki panggilan, ya. Kita memiliki panggilan untuk menghasilkan buah roh. Jadi setiap orang Kristen punya panggilan menghasilkan buah roh, ya. Beberapa bagian Alkitab menggambarkan kita sebagai pohon yang dituntut mengeluarkan buah. Jadi kita dituntut seperti petani tadi, menuntut pohon mangga itu menghasilkan buah. Saya punya banyak pohon buah di rumah. Kadang-kadang saya ngomong sama buah itu, soalnya sudah ditanam dan tahun gak buah-buah. Nah, sama bibitnya saya beli, saya kasih ke adik saya, udah buah. Di dalam ember aja buah mangganya. Saya kok udah 6 tahun lebih gak buah kan. Saya bilang, kamu kalau gak buah, aduh, nak potong. Sama punya apa juga dulu gitu. Waktu di pot dia buah, saya pindahkan ke tanah gak buah, udah sampai besar-besar. Saya bilang sama pohon ini, kalau gak buah potong ya. Ternyata buah dia. Banyak sekali buahnya, saudaraku. Nah, saya tuntut dia. Demikian kita, saudaraku. Kita ini ibarat sebuah pohon. Tadi di awal dikatakan panggilan kita menghasilkan buah. Panggilan dulu, saudaraku. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang di sini semua terpanggil dan terpilih, amin. Amin. Kami sekolah kita dulu terpanggil 70. Ya, terpilih cuma 17, saudaraku. Giliran di wisuda cuma 17 orang. Saudaraku, jangan cuma terpanggil, tetapi harus terpilih, ya. Terpanggil dan terpilih, saudaraku. Kemudian dikatakan kita dituntut, saudaraku. Kita dituntut menghasilkan buah. Jadi jangan jadi orang Kristen yang punya iman yang mandul, yang gak menghasilkan buah, juga gak baik, saudaraku. Harus menghasilkan buah, sehingga nanti ketika kita Tuhan panggil, wah, banyak kali listnya kebaikan-kebaikan, buah-buah kita yang dibaca oleh malaikat Tuhan, sehingga mahkota kita ini bling-bling lah nanti semua, amin. Saudaraku, jangan kita masuk kerajaan surga Pontos gak ada mahkota kita.
Mahkota kita dapat dari mana? Ketika kita menghasilkan buah-buah ini, saudaraku. Karena ini dituntut Tuhan, ya. Jadi dituntut mengeluarkan buah, dan jika tidak berbuah akan dipotong. Ya kan? Tuhan Yesus waktu dia pohon ara nggak berbuah, dia apa? Dipotong, dicampakkan dan dibakar, ya kan? Ranting-rantingnya dibakar. Demikian orang Kristen, saudaraku. Kalau dia tidak berbuah, maka dikatakan akan dipotong. Selesai sudah, game over. Tidak ada waktu lagi. Oh Tuhan, misalnya kita sudah dipanggil Tuhan. Tuhan, aku mau kembali lagi ke bumi. Aku mau menginjil. Aku mau berubah dari sikap kemarin. Mungkin waktu di dunia dia sampai dipanggil Tuhan, dia hidup dalam perzinahan. Aku mau bertobat. Aku mau kembali ke berbuat baik. Aku akan meninggalkan selingkuhan misalnya kayak gitu. Mau bertobat, mana bisa lagi, saudaraku. Mereka sudah dipotong. Pohon yang sudah dipotong dikatakan dicampakkan dan dibakar, saudaraku. Jika kita tetap melekat pada pohonnya sebagai carang, kita tentu akan menghasilkan buah. Maka melekatlah ranting-ranting itu pada pohon anggur yang benar, sehingga carang itu akan menghasilkan buah. Ya, kalau kita nggak melekat pada Kristus, niscaya kita menghasilkan buah, saudaraku. Jadi kita harus melekat kepada firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah tadi, buah roh. Di tengah akhir zaman ini sembari menjaga kekudusan, tetaplah menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan baptisan, saudaraku. Jadi baptisan ini adalah karena kita bertobat, ya, jangan sampai salah. Karena kita bertobat. Baptisan dilakukan karena kita bertobat. Orang yang bertobat maka dituntut dia akan menghasilkan buah. Jadi jangan melakukan baptisan kalau tidak mengalami pertobatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi dikatakan di sini kita dituntut menghasilkan buah. Jadi apa buah dari pertobatan? Terlebih kita waktunya sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, menghasilkan buah roh tadi, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, saudaraku. Jadi buah roh itu, ya, buah bukan buah-buah, ya. Jadi buah itu tunggal, saudaraku, itu roh, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Artinya itu buah sifat-sifat dari roh. Yang pertama dikatakan di sini sukacita. Sukacita itu dianugerahkan oleh Tuhan. Sukacita tidak diberikan oleh dunia, saudaraku. Jadi kalau kita pergi, misalnya suntuk nih, ada pergumulan, bapak-bapak pergi mungkin ke klub, ibu-ibu mungkin pergi dengan ibu-ibu sosialita, ke mall, ke restoran, minum, merokok, ya kan? Banyak kita ketemu gitu, ya, ibu-ibu cantik-cantik dandannya, tapi merokok, terus minum kayak apa? Saya langsung gini lihat, aduh sayang sekali cantik, udah dandan rapi, merokok jadinya jelek gitu, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah dia mendapat sukacita? Itu sukacita yang palsu. Kalau kita punya pergumulan, jangan kita datang kepada keinginan daging tadi dikatakan, tetapi datang kepada keinginan roh. Jadi sukacita itu anugerah Kristus, saudaraku. Sukacita gak didapatkan dari dunia. Kalau kita punya pergumulan, maka datang kepada Tuhan dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Jangan datang kepada teman-teman yang tidak kenal Tuhan. Sehingga sukacita mungkin diajak mancing, mungkin diajak ke pantai, mungkin diajak dugem, itu hanya sementara. Tetapi sukacita yang sesungguhnya bagi kita orang Kristen adalah kita datang kepada Tuhan, ya. Karena apa dikatakan? Roh itu adalah perantara kita dengan Bapa yang akan berikan sukacita. Jadi datanglah kepada Tuhan, sebab setiap kita memiliki roh itu. Yang kedua dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera juga adalah pemberian Kristus, saudaraku. Wah, hatiku damai ketika aku sudah mengampuni dia. Ya, saudaraku, kalau kita punya akar pahit, kita bisa mengampuni, maka ada damai dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak mau mengampuni, maka bukan damai yang kita dapat. Malah kita cenderung menjadi
merencanakan hal yang jahat kepada dia. Ketika kawan kita itu mungkin jatuh miskin, rasain lu, jadi gitu kan. Tapi kalau kita anak Tuhan, saudaraku, kalau punya pergumulan, datang kepada Tuhan, sehingga dikatakan Kristus akan memberikan damai sejahtera, ya, ketenangan batin, ya, dan harmonis dengan istri atau suami kita. Kalau ada masalah, kita undang Roh Kudus masuk di tengah-tengah kita, maka kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian dikatakan kesabaran berkaitan dengan sifat seseorang terhadap orang lain yang mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Orang yang gak sabar itu cenderung, saudaraku, membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudah dengar, si anu bilang kau gini, langsung disosor. Waktu dulu kami tinggal di perkebunan, saudaraku, kalau bapak-bapaknya banyak yang masih muda-muda meninggal. Kenapa? Sudah capek kerja, ya di pabrik, di perkebunan teh, bukan pulang ke rumah bapak-bapaknya. Gede tua sampai malam nanti mabuk. Jadi waktu masa saya kecil itu sudah biasa bapak-bapak itu mabuk di jalan, di luar. Nggak dibukakan pintu sama istri-istrinya. Kenapa? Istri-istri juga kerja loh, luar biasa, metik teh. Mungkin saudaraku di sini nggak punya pengalaman seperti itu. Tapi waktu saya kecil, kami tinggal di perkebunan teh. Pokoknya mama-mama itu luar biasa loh. Kalau saya bilang, mereka bisa kuliahkan anaknya sampai ke Jawa, saudaraku, dengan janda. Karena suami-suami rata-rata masih belum pensiun, sudah pada meninggal. Kebanyakan sakit liver katanya karena banyak minum tuak dan jagal. Makan jagal, ya, makan daging babi, B1, B2. Nah, saudaraku itu biasa. Malam itu mabuk bapaknya. Nanti udah cerita, bapak si Anu kemarin masih diparit, gitu. Diparit, saudaraku tidur, nggak sadar. Nah, saudaraku, ketika seperti ini, kesabaran tadi, ya, kesabaran. Banyak terjadi berantem. Waktu lihat suaminya seperti itu mabuk, bukannya sabar, ya, karena itu tadi mereka cuma Kristen KTP, saudaraku. Kalau dia Kristen yang ada roh dalam dia, maka dia akan bawa suaminya masuk, ya, dibereskan dan dinasihati. Tetapi karena mereka rata-rata Kristen KTP tadi, mereka hanya Kristen tapi tidak hidup di dalam firman, sehingga banyak suami-suami yang seperti itu. Waktu saya dulu masih kecil-kecil, suami-suami mereka pemabuk dan dibiarkan. Hari Minggu nggak gereja, biarin. Kami sekolah Minggu pagi, nanti siang-siang orang tua. Begitu, saudaraku, termasuk orang tua saya. Tapi papa saya tidak pemabuk memang, tetapi tidak ke gereja. Ada prinsip bagi dia, kalau masih kerja, masih muda, belum pas ke gereja katanya. Nanti kalau udah pensiun, udah tua, baru pas ke gereja pakai jas, katanya gitu. Itu prinsip mereka. Sehingga udah pensiun, sudah gak kuat lagi, baru ke gereja, saudaraku. Seperti yang diumpamakan, seperti Mawar tadi. Mawar udah layu, baru mau bilang dia mau melayani, saudaraku. Sudah tua, sudah jalan aja, gak kuat, baru datang ke gereja. Saudaraku, sering terjadi percekcokan karena gak ada kesabaran. Mengapa gak punya kesabaran? Karena tadi pengenalan akan Tuhan gak ada. Makanya jangan menjadi orang Kristen KTP, ya. Kristen KTP banyak sekali saat ini. Kemudian dikatakan kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Jadi kalau orang jahat, kita harus menyikapinya dengan tulus, berpikir kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan mereka. Kalau ada orang yang tetap membuat kita gak nyaman, membuat kita hilang damai sejahtera, maka yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka, saudaraku. Tidak ada motif untuk membalas kejahatan yang mereka buat. Itu yang dinamakan dengan kebaikan, kesetiaan, ya, setia dengan pasangan, setia dengan pekerjaan kita, melakukan tugas tanggung jawab kita seperti melakukan untuk Tuhan. Setia dengan perkara yang kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Setia dengan pelayanan, saudaraku. Karena firman Tuhan bilang, kalau orang percaya mati, apa yang mengiringi? Jerih payahnya dalam pelayanan. Makanya orang Kristen gak boleh gak melayani, amin.
harus melayani. Melayani bukan hanya di gereja, saudaraku. Uang yang kita punya juga boleh menjadi sarana untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian dikatakan kelemah lembutan didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri, ya. Lemah lembut, kita bisa menyangkal diri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, walaupun dia kasar, tetapi kita tetap lembut menjawab mereka. Kadang-kadang kalau orang merendahkan kita langsung terpancing emosi, ya. Saya kemarin seperti itu, saudaraku. Ada mahasiswa baru selesai, dia S1. Sabtunya kemarin dia upload mamanya dia baru dibaptis, tapi dia buat kalimat ke WA saya itu nggak pantas menurut saya, ya. Saya mungkin bagi dia nggak jadi kesaksian bahwa saya seorang gembala, saudaraku, karena saya marah sekali. Saya bilang, kamu kira saya orang hutan, nggak pernah punya rumah? Saya bilang sama dia, kamu kira saya orang nggak pernah tinggal di satu dinding dengan tetangga? Kenapa kamu WA seperti itu? Saya tunggu dalam 24 jam niat baik ibu, katanya. Saudaraku, ini seorang, saya bilang, kamu masih seusia anak saya. Gimana mungkin kamu buat WA itu kepada saya? Kamu tahu saya siapa? Saya bilang gitu. Saudaraku, yang dikasih untuk berhubung dengan ruko kita, ya, untuk bikin saya bilang kan kemarin dilantik dulu untuk pos PI. Wah, mesejnya luar biasa anak ini, saudaraku. Saya terpancing, saudaraku. Terpancing jadi nggak bisa menguasai diri. Ya saya minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita bisa menghasilkan buah, saudaraku. Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan. Tapi ternyata saya nggak bisa menguasai diri, saudaraku. Saya marah juga kepada dia. Saya marah, habis itu saya perbaiki, habis saya blokir, saudaraku. Karena luar biasa, ya, ini kadang-kadang ini, ya, jadi saya bilang gini, ya, dia orang yang baru bertobat. Kadang-kadang orang yang baru bertobat ini labil, ya, mungkin menurut saya, ya, anak ini. Karena Sabtunya dia baru dibaptis, saudaraku. Tapi dia dari hari Jumat, minggu besoknya, ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu WA terus, dia nggak sabaran gitu. Terus kita bilang, kamu aja yang hubungi tukang, sesuai dengan pembicaraan bahwa pihak Anda yang menghubungi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini seumur Gaby loh ngomong ke saya gitu kan. Terus saya bilang, kamu udah seumur anak tante. Saya di situ masih sabar, saudaraku, sabar ngadapi. Tapi lama-lama melunjak gitu kan. Wah, ini orang apa ini, ya? Seperti itu ke kita. Padahal dia udah masuk ke ruangan kita diputuk-putuk. Bagaimana dengan dinding ini? Bagaimana dengan dinding ini? Ini punya kami semua. Bagaimana seperti itu? Saudaraku, kira-kira bagaimana kalau OP yang bicara gitu kepada tetangga kita? Ini orang tua yang bijaksana menurut saya. Orang tua yang mempercayakan hal seperti itu kepada seorang anak-anak sehingga menyakiti, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu Tuhan berhadapan dengan kita. Bagi orang dunia hal biasa berantem gitu, ya. Tapi bagi kita anak Tuhan, bagaimana kita menguasai diri? Menguasai diri bagi orang yang rese seperti itu. Saudaraku, saya menyesal, ya. Saya menyesal ngomong seperti itu kepada dia, marah kepada dia. Tapi saya tidak mau memperpanjang. Saya cuma bilang, udah ya Dek, sudah diperbaiki, oke. Saya kirim video, harus saya blokir. Udah, saya nggak mau lagi berhubungan dengan orang ini gitu. Karena kalau saya berhubungan akan memancing amarah kita lagi. Saudaraku, hal-hal seperti itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya biasa saja, tetapi itu sungguh suatu saat itu bisa menjadi hal yang buruk juga bagi saya. Akan mamanya cerita kepada orang-orang lain, ya, dia ibu gembala tapi marah gitu kan. Saudaraku, ya, kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu. Kemudian dikatakan di sini tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Hukum ada untuk maksud mencegah, tetapi di dalam karya Roh tidak ada yang perlu dicegah. Nah, saudaraku, ketika bangsa Israel di bawah hukum Taurat yang mencegah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, baik suami, istri, anaknya atau
kedua, heart progresif, keinginan untuk melakukan atau tidak, bebas. Kita mau menerima firman dan melakukannya atau tidak ada yang memaksa. Tetapi sebagai orang Kristen, saudaraku, kita sudah tahu firman, maka undanglah Roh Kudus masuk kepada kita, supaya Roh Kudus yang membimbing kita untuk kita tidak melakukan hal-hal itu. Yang ketiga, hidup menyalibkan daging. Ya, hidup menyalibkan daging. Pada ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yesus disalibkan untuk dosa kita. Yesus disalibkan untuk keinginan daging kita, supaya kita tidak lagi hidup di bawah keinginan daging, di bawah hukum Taurat, di bawah keinginan-keinginan dunia ini. Makanya Yesus disalibkan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan lagi manusia yang dulu yang masih terikat dengan keinginan daging, tetapi harus terlepas, saudaraku. Harus terlepas ya. Perjuangan berikutnya adalah menjaga kekudusan, adalah dengan menyalibkan keinginan daging kita. Yang diperjuangkan Paulus juga dengan gambaran petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi menguasai diri sepenuhnya. Mari kita lihat dulu 1 Korintus 9. Boleh dibuka 1 Korintus 9. Satu Korintus 9 ayat 24 sampai 27 kita baca, saudaraku. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelang dan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ini berlomba sebenarnya, berkompetisi. Tetapi anak Tuhan berkompetisi itu dengan apa? Tidak sembarangan tinju. Dengan satu fokus, yaitu kepada Kristus. Kalau orang dunia dalam pencapaian, banyak cara mereka buat untuk pencapaian, satu pencapaian. Mungkin dalam karir, sikut sana, sikut sini, yang penting dia naik. Tetapi anak Tuhan tidak seperti itu. Melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya kan? Nah, orang Kristen dalam kehidupan kita, supaya kita mencapai mahkota kehidupan, maka kita melakukan firman Tuhan. Tidak lakukan firman Tuhan sekarang, besok buat dosa. Lakukan firman Tuhan sekarang, besok buat dosa. Tidak, saudaraku. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi petinju itu kan fokus dia. Kalau dia nggak fokus, pukul sana pukul sini, malah dia bisa jadi celaka, dia bisa kalah, saudaraku. Dikatakan hadiah itu hanya satu, mahkota itu hanya satu. Maka kita perlu fokus, saudaraku. Di tengah godaan, tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalibkan dan bukan malah menurutinya. Keinginan daging itu harus disalibkan, bukan dituruti. Ya. Orang-orang yang benar adalah milik Kristus, amin. Ya, orang-orang benar milik Kristus, saudaraku. Orang tak benar bukan milik Kristus. Orang-orang benar adalah milik Kristus dan harus seperti Dia. Kita harus seperti Kristus, saudaraku. Tidak boleh hanya tahu firman, tetapi seperti Kristus. Tadi di awal saya katakan bahwa Kristus itu, Yesus itu selama hidupnya dia hidup sederhana. Kalau kita masih memikirkan ambisi sekali dengan kehidupan dunia ini, maka dikatakan dia seperti orang yang bertanding, tapi sikut sana sikut sini, tidak fokus. Tetapi sebagai orang benar, kita harus seperti Kristus, hidup sederhana dan fokus. Di dalam arti ikut ambil bagian dalam salibnya,
menyalibkan keinginan daging. Mereka sudah menyalibkan daging. Dalam hal ini menunjukkan pernyataan bahwa Kristus, ya, Kristus dalam kematiannya mati dengan kita, saudaraku. Artinya keinginan daging kita telah dimatikan oleh dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan hanya mungkin sekarang kita buat dosa, hanya dosa itu aja yang diampuni, tidak. Tetapi semua keinginan daging yang ada pada kita telah mati bersama dengan kematian Kristus. Itu makanya orang Kristen harus menyerahkan diri sebagai bukti pertobatan kepada Tuhan, ya. Dan ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Jadi sebab segala keinginan daging dan segala hal nafsu dan keinginannya masih merupakan sesuatu yang nyata dan senantiasa ada. Jadi keinginan daging ini senantiasa ada, saudaraku, nggak pernah lepas selama kita masih hidup. Keinginan daging itu selalu datang dalam pikiran kita. Tetapi bagaimana kita membawa diri kita menghidupi roh pada diri kita, saudaraku. Ya, keinginan nafsu, saudaraku, itu nggak bisa lepas dari hidup kita. Ada di sini dikatakan kita hidup oleh roh karena Allah yang mengaturnya. Kita hidup oleh roh karena Allah yang mengaturnya melalui kasih karunia roh ketika kita bertobat. Jadi hidup kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus ketika kita bertobat, saudaraku. Tetapi apakah kita terus dikendalikan Roh Kudus? Maka kita perlu firman. Kalau hanya sekali ini, oh ya aku bertobat hari ini, tapi besok berdosa, nggak kembali lagi, salah. Seperti ajaran hyper grace. Kalau sudah sekali diselamatkan, maka sampai mati diselamatkan katanya, walaupun dia buat dosa, itu salah. Tetapi kita, ketika kita bertobat, Roh Kudus ada pada kita, maka kita yang mengendalikan hidup kita adalah Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus adalah soal pilihan pribadi. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita yang masih hidup di dalam rupa-rupa keinginan kedagingan, maka dialah yang punya urusan pribadi, apakah dia mau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Tetapi sebagai orang Kristen yang kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus menyampaikan kepada mereka. Itulah buah yang kita hasilkan nanti, saudaraku. Waktu keluarga atau orang yang kita beritakan firman ini bertobat, itu buah roh yang bisa kita akan nikmati. Kita melihat, wow, oleh karena kemarin aku sampaikan firman, dia berubah. Wah, rumah tangganya dipulihkan, kita jadi berkat. Saudaraku, itu yang jadi mahkota kita nanti. Ya, karena kita adalah dituntut Tuhan, tadi dikatakan. Dituntut Tuhan menghasilkan buah. Jadi Roh Allah yang mengaturnya melalui Roh Kudus ketika kita bertobat. Orang untuk hidup tergantung kepada Roh itu adalah pilihannya pribadi, ya. Pilihannya pribadi. Dan dia yang menentukan langkahnya. Apa yang harus diambil dia? Apakah dia mau tergantung kepada Roh atau tidak? Itu adalah pilihannya. Sama dengan kita hari ini, saudaraku. Apakah kita menyikapi firman Tuhan ini? Wah, firman ini mengoreksi aku untuk aku tidak melakukan hal ini lagi. Maka tergantung kepada saudaraku. Apakah saudaraku mau menggantungkan diri kepada Roh, dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh atau tidak? Itu tergantung kepada pribadi kita. Jika orang dipimpin demikian, dia tidak akan gila hormat, saudaraku. Jadi orang yang dipimpin Roh, orangnya tidak gila hormat. Mungkin kita atasan, kita mengucapkan selamat hari Natal kepada bawahan kita, tetapi bawahan kita nggak ngucapin. Maka sebagai orang yang dipimpin oleh Roh, kita nggak perlu merasa kecewa. Ketika kita kasih sesuatu, orang itu nggak mengucapkan terima kasih, kita tidak perlu merasa kecewa. Oh, dia nggak tahu ada, nggak tahu mengucapkan terima kasih. Nggak perlu, saudaraku. Sebab dikatakan orang yang dipimpin Roh dia tidak hormat. Terlebih kita ketika kita melayani, saudaraku, jangan sampai punya pikiran gini, wah aku sudah gini tapi gembala kayak gini.
saudaraku, memang itu lumrah kedagingan. Tetapi yang perlu kita lihat adalah, yang kita layani adalah Tuhan. Makanya dikatakan tadi, kita harus dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang dipimpin, hidupnya dipimpin oleh Roh, dia tidak gila hormat, yang menimbulkan persaingan, saudaraku. Yang ditanggapi baik oleh orang yang bersifat lebih kuat, sedangkan yang lebih lemah akan terdorong iri hati. Jadi waktu orang ini dihormati, ya bisa terjadi kecemburuan. Wah, ibu gembala cuman sayang sama ibu ini, sama saya kurang. Oh, mungkin karena saya nggak ada kasih apa sumbangan. Bisa aja kayak gitu kan di dalam satu gereja. Wah, Pak Gembalanya cuma datang ke rumah si A aja, ke rumahku nggak pernah dikunjungin. Wah, mungkin karena kami miskin, karena persembahan kami kecil, sehingga terjadi percemburuan. Akhirnya yang tadi merasa dia kecil itu jadi iri hati, saudaraku. Itu makanya kita tidak perlu harus menuntut orang lebih-lebih dalam pelayanan penghormatan. Tetapi biarlah kita, Tuhan yang memberi. Firman Tuhan bilang apa? Saya lupa di kitab apa, tetapi dikatakan melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Ya, melayani itu adalah satu kehormatan yang Tuhan beri kita, saudaraku, penghormatan. Jadi bukan orang yang memberi kita penghormatan. Karena kalau orang yang memberi penghormatan, maka akan ada yang lain yang iri. Jadi firman Tuhan berkata di sini, janganlah dia, di ayat berapa tadi itu? Kita lihat, kita kembali lagi tadi ke Galatia 5. Ayat berapa Galatia 5 tadi ya? Kita tidak boleh gila hormat. Ya, ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, ya. Karena orang yang gila hormat akan mengakibatkan orang lain menjadi dengki, saudaraku. Jadi hari ini kita melihat ada 3 poin yang harus kita hidupin menjelang hari kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, hidup berbuah, hasilkan buah. Dan yang ketiga adalah hidup menyalibkan keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemusik. Kita angkat pujian, mengasihi lebih sungguh.